أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala ma ba'du. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama membahas tahsin tilawah, hukum tajwid Al-Quran yang kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya mengenai idhar. Sekarang adalah mengenai idgham. Idgham di sini terbagi menjadi dua. Kita akan bahas pada yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah maksudnya adalah memasukkan atau meringankan bacaan disertai dengan mendengung. Atau kita ketahui rumusnya dengan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah yang berjumlah 4, maka cara membacanya adalah langsung dimasukkan ke huruf berikutnya dan disertai dengan dengungan. Apa saja hurufnya? Yang pertama adalah huruf ya. Yang kedua, huruf nun. Yang ketiga, huruf mim. Yang keempat, huruf waw. Atau yang biasa disingkat dengan yanmu. Yanmu. Di Al-Quran juga banyak sekali terdapat hukum-hukum idgham bi gunnah. Tentu kita akan selalu menemukan idgham bi gunnah di dalam Al-Quran. Dan kebanyakan jika kita tidak teliti dan kita tidak kuat untuk belajar, maka bisa kita dapati kesalahan-kesalahan ketika membaca idgham bi gunnah. Kita akan mengambil contoh, kali ini pada surah Al-Zalzalah. Silahkan disimak. Pada ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8, di sini terdapat idgham bi gunnah. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Perhatikan pada kalimat yauma idzi yasduru. Di situ asal kalimatnya adalah yauma idzin yasduru. Namun coba diperhatikan, di situ ada nun sukun atau tanwin yang pada ayat ini adalah huruf dzal berharokat kasroh tanwin. Setelahnya adalah huruf ya. Kita sudah pelajari bahwa huruf ya ini adalah idgham bi gunnah. Maka pada kalimat ini harus dibaca dengan menggunakan idgham bi gunnah. Cara membacanya adalah seperti ini. Yauma idzi yasduru. Yauma idzi yasduru. Jadi suaranya dengan mendengung dan dimasukkan ke dalam hidung, serta harus ditahan. Contoh kesalahan yang sering terjadi adalah tidak dengan menahan bacaan dan tidak disertai dengan dengungan. Contoh, Yauma idzi yasdurun nasu. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi. Atau dengan membacanya menjadi izhar. Nunnya terdengar dengan jelas. Yauma idzin yasduru. Yauma idzin yasduru. Ini juga kesalahan yang sering kita temukan. Maka kedua contoh yang ini adalah bacaan yang kurang tepat. Harusnya dengan dimasukkan ke huruf berikutnya dan disertai dengan dengungan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ayat yang berikutnya, faman ya'mal mithqala dzarrah. Perhatikan pada kalimat faman ya'mal. Di sini adalah nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka cara membacanya juga harus langsung dimasukkan ke huruf-huruf idgham bi gunnah dan disertai dengan dengungan. Faman ya'mal. Ditahan. Faman ya'mal. Yang salah tidak ditahan. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Atau dengan menyebutkan huruf nunnya dengan jelas. Faman ya'mal.
Ini adalah bentuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Saya akan coba bacakan contoh-contoh yang lain. Mari kita sama-sama membacanya. Iyakunu man yasha man yaf'alu khairan yarah wujuhun yawma idzin min nadhirin nasya kullan numiddu lan nadkhulaha yawma idzin na'imah mim malin mim masadin mim malakin suhufan mutahharah qaulun ma'rufun min waqin man wajadna min waliyin khairun wa abqa wa walidin wa ma walad. Ya, yang berikutnya adalah idgham bila gunnah. Secara istilah, idgham bila gunnah ini adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah, maka membacanya harus dengan dimasukkan ke huruf berikutnya dan tanpa dengungan. Apa saja huruf-hurufnya? Yang pertama adalah huruf lam. Yang kedua adalah huruf ro. Maka kita dapati rumusnya, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ro, maka nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf lam atau huruf ro-nya dan tidak disertai dengan dengungan. Beberapa contohnya ada pada surah Al-Balad pada ayat yang kelima misalnya, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Perhatikan pada kalimat ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Di situ ada huruf an dan lan. Namun tidak dibaca dengan ayahsabu an lai, tapi dibaca dengan ayahsabu allai. Huruf nunnya tidak terdengar karena adalah hukum idgham bila gunnah. Ada nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka nunnya tidak dibaca, langsung dimasukkan ke huruf lam dan tidak disertai dengan dengungan. Contoh bacaan yang salah yang pertama adalah disertai dengan dengungan. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Atau dengan membaca nun sukun atau tanwinnya dengan jelas. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Harusnya tidak seperti itu. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Lanjut pada ayat setelahnya, yaqulu ahlaktu malan lubada. Perhatikan pada kalimat yaqulu ahlaktu malan lubada. Di situ ada huruf lam yang berharokat fathah tanwin, lalu setelahnya adalah huruf lam lagi. Maka ini juga bacaan idgham bila gunnah. Membacanya menjadi malal lubada. Contoh yang kurang tepat adalah dengan mendengungkannya. Malal lubada. Atau nunnya dibaca dengan jelas. Malan lubada. Malan lubada. Ini juga contoh yang kurang tepat. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Nunnya tidak terdengar, langsung dimasukkan ke huruf lam. Ini adalah bacaan idgham bila gunnah.
Beberapa contoh yang lain adalah min ladunhu, allan, wa alla ta'lu, ma lubada, humazatil lumazah, mir rabbihim, arra'ahu, mir rasulin, ghafurur rahim, isyatir radiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.